Pungutan siswa baru. Itu yang salah di sistemnya, apa di SDM-nya Mas? Mau uangnya tapi pelayanannya nggak maksimal. Kan? Mohon maaf ini lo yang butuh. Kalau nggak viral, Kalau memang daerah tidak mampu ya nggak perlu juga. Oke, selamat malam. Terima kasih teman-teman semua masih kembali lagi dengan kita di Rubik Center. Malam hari ini kita akan ngobrol soal Ombudsman. Kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung. Nomenklaturnya memang gitu Mas ya? Iya. Selamat datang Mas Nur, terima kasih. Sama-sama. Ya. Mas Nur, mungkin sebagai pengantar, masih banyak. Mungkin di anak-anak muda, kalangan anak muda juga yang belum tahu ombudsman itu apa. Mungkin kedengarannya banyak asing, ya, agak-agak asing gitu Mas. Kalau ombudsman itu sebenarnya lembaga negara ya, pengawas pelayanan publik yang memastikan proses pelayanan publik yang sudah diputuskan itu berjalan dengan baik. Jadi istilahnya mata-matanya kepala negara lah untuk mengetahui apakah jangan sampai ada ABS lah kan gitu ininya kan gitu. ABS. Asal bapak senang. Asal bapak senang. Iya kan itu. Berarti itu mengawasi Bang ya. Gitu. Iya, jadi pertama mengawasi, jadi lembaga pengawas eksternal ya. Di luar DPR dan masyarakat tentunya kan. Masyarakat juga di Undang-Undang 25 tahun Undang-Undang Pelayanan Publik kan juga punya hak untuk memberikan pengawasan juga. Nah, ombudsman selaku pengawas eksternal itu ya mengawasi, memastikan semua itu proses berjalan. Selain memang menindaklanjuti dan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Tapi secara lembaganya independen Bang ya. Oh iya, jadi kami kalau pimpinan itu ya dilantik bahasanya dikukuhkan oleh presiden kan gitu. Jadi tidak di bawah kementerian atau lembaga kementerian manapun kan itu. Jadi nggak di bawah presiden juga? Ya ininya langsung lah, pertanggungjawabannya langsung ke presiden. Kayak KPK kali. Nah iya, hanya memang teman-teman KPK kan lebih kepada penindakannya. Jadi ininya kalau kami itu di luar mekanisme hukum, jadi magistrature of influence istilahnya. Jadi lembaga pembawa pengaruh yang mendorong kesadaran para pejabat publik untuk kemudian bagaimana dia harus berperilaku dan bersikap dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kan kalau kita lihat kan kita masih kurang nih kan gitu ininya kan. Kalau kita lihat negara maju itu jangankan korupsi ya kan gitu. Nah, mereka pejabat publik itu melakukan tindakan yang tidak patut, hal yang tidak baik, kita aja mundur mereka karena itu menjadi tanggung jawab moral lah. Nah, ombudsman sebenarnya dalam posisi itu memberikan penyadaran pejabat publik untuk kemudian bagaimana seharusnya seorang pejabat publik itu harus bersikap berucap. Iya kan gitu ininya. Mas, kalau kita ngeliat sejarah itu kan dulu pernah ada di zaman Khalifah Umar Mas ya? Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau kenapa muncul ombudsman? Ombudsman itu kan dari bahasa Skandinavia, perwakilan. Karena waktu Raja Charles XII itu diserang oleh Rusia, itu kan minta suaka politik ke Ottoman Turki. Di Ottoman Turki itu ada institusi yang namanya Khodi al-Khadiyat. Nah itu yang sebenarnya juga sebagai ya mirip ombudsman lah kan gitu kan gitu. Yang itu kemudian diadopsi. Ketika Raja Charles XII kembali ke Swedia, dia bentuklah namanya ombudsman atau perwakilan. Jadi orang yang memang dipercaya perwakilan raja pada saat itu untuk memastikan semua proses pelayanan yang diberikan sesuai dengan titah ininya. Karena kan mesti ada rentang nih antara raja atau pimpinan dengan yang ada di bawahnya. Nah ini yang memastikan itu berjalan. Istilahnya kalau saya zaman ABS itu asal bapak senang itu tidak hanya sekarang, zaman dulu sudah ada kan gitu kan. Nah itu yang untuk memastikan, maka adanya ombudsman kan. Walaupun seiring berkembangnya di banyak negara kemudian muncul ombudsman, tapi tentu dengan beberapa karakteristik yang berbeda. Ada beberapa yang ombudsman itu full power ya. Jadi kalau misalnya di beberapa negara kayak di Filipina segala macam itu kan bisa mengimpeachment presiden misalnya. Jadi kekuasaan MK, KY, KPK itu jadi satu di ombudsman kan gitu kan gitu ininya kan. Power kan iya. Nah, di banyak negara begitu. Di banyak negara di Eropa juga kebanyakan mereka seperti itu karena memang
Walaupun rata-rata juga satu orang ya, maksudnya seorang yang katakanlah sebenarnya sudah selesai dengan dirinya lah. Jadi yang memang bisa menjadi teladan dan panutan semua orang. Kalau masuk Indonesia ini belum lama Mas ya? Jadi tahun 2000, zaman Presiden Abdurrahman Iya. Wahid itu mengeluarkan perpres namanya Komisi Ombudsman Nasional. Komisi dulu ya. Dulunya namanya komisi. Kemudian keluar Undang-Undang 37 tahun 2008. Kemudian di undang-undang itu disebut namanya Ombudsman Republik Indonesia. Jadi tidak pakai komisi lagi. Kalau untuk masuk ke Lampungnya Bang, pertama kali nih Ombudsman. Pertama kali 2013. Oh 2013. Rentangnya lumayan ini Mas ya? Iya, karena kan juga ini ya, dulu pembentukannya nggak serentak di semua provinsi, bertahap. Nah, di Lampung itu di 2013. 2013, Mas Nur, Kepala Ombudsman kedua. Saya kedua, saya di 2016. Ini periode Kedua juga, Kedua, ini Mas, ya? sudah kedua. Sudah mau berakhir Mas. Karena kan diangkat 5 tahun, kan, 5 tahun. Tapi karena udah periode kedua mungkin banyak fun fact, banyak fakta-fakta menarik juga yang mungkin Banyak pengalaman yang bisa diceritain. Boleh. Iya. Kalau ombudsman relevan Mas di Indonesia dengan kondisi yang hari ini? Itu Relevan kalau menurut saya, tetap harus ya. Walaupun sering orang bilang kan sebagai macan ompong yang karena kan dia tidak masuk dalam penindakan kan gitu. Tapi lebih kepada proses penyadaran. Walaupun kalau produk akhirnya ombudsman itu kan namanya rekomendasi. Di Undang-Undang Pemda 23 2014 itu di pasal 251 itu jelas itu kepala daerah dan bupati, gubernur, bupati, wali kota itu wajib melaksanakan rekomendasinya ombudsman. Nah, di poin 4, di poin berikutnya apabila tidak melaksanakan dia dapat dikenai sanksi pembinaan. mengikat berarti Mas? Iya, kan gitu ininya. Oke. Walaupun saya sampai dengan tahun ke-9 hari ini saya belum pernah mengeluarkan yang namanya rekomendasi karena kan sebelum sampai rekomendasi keluar yang namanya tindakan korektif atau saran. Nah, sampai dalam tahap saran ini saja ya semua kepala daerah mengikuti baik instansi vertikal maupun kepala daerah menindaklanjuti apa yang disarankan oleh ombudsman. Berarti bisa dibilang pemerintah daerah selama ini kooperatif juga, Bang ya. Oke. Nah ini kan Bang, mungkin ini buat edukasi juga Bang ya, buat yang kawan-kawan kita yang lain kan. Nah ombudsman ini kan dia pengaduan Bang, pelayanan publik gitu. Nah ini mekanismenya gimana Bang? Kan mungkin banyak orang yang takut kan gimana gitu loh. Jadi gini, kita bicara dulu apa itu pelayanan publik. Di Undang-Undang 25 tahun 2009, pelayanan publik itu ada 3 mendasar, yaitu barang publik, jasa publik, dan administrasi publik. Jadi kalau barang publik itu terkait dengan proses dari mulai penyediaan barang dan jasa, kan gitu ininya kan gitu. Termasuk misalnya jalan, itu kan bagian yang memang harus disiapkan oleh negara, kan gitu ininya. Kalau jasa publik, kalau di bidang pendidikan ya berarti pelayanan di bidang sekolah. Kalau jasa publik di bidang kesehatan berarti pelayanan di puskesmas, rumah sakit. Itu kalau administrasi publik. Kalau di pemerintah ya berarti admindo, proses-proses perizinan, usaha dan sebagainya. Kalau di instansi vertikal ada BPN, sertifikat tanah. Di kepolisian juga mungkin ada dengan BPKB, STNK, SIM, kan gitu-gitu ini. Gampangnya gini, instansi yang melaksanakan pelayanan, dia baik BUMN, BUMD, apalagi pemerintah daerah ya, dia yang menggunakan APBD atau APBN, baik sebagian atau seluruhnya. Jadi itu instansi, institusi yang dalam konteks dalam hal ini masih dalam pengawasannya ombudsman. Ombudsman pertama dia tidak hanya sekedar menerima laporan, tapi kita juga bisa melakukan namanya inisiatif investigasi. Jadi melakukan pendalaman, turun lapangan untuk melihat permasalahan pelayanan publik yang mungkin masyarakat tidak berani lapor atau takut kan gitu-gitu. Atau mereka juga tidak tahu kan begitu ininya. Boleh jemput bola. Iya, bisa. Beda dengan KI kemarin. KI kan nunggu laporan dulu Bang ya. Kalau KI kan nunggu, Iya. kan gitu, agak pasif. Kalau kami kami pernah di 2016 itu misalnya terkait dengan jembatan timbang. Pada waktu itu kita kan mendengar, membaca banyak pungli. Jadi jembatan timbang itu kan memastikan tonase kendaraan yang lewat tidak melebihi
kapasitas kemampuan jalan kan gitu kan, sehingga cepat rusak. Tapi kan pada akhirnya kan kita lihat masih banyak yang lewat-lewat aja gitu. Maka pada waktu itu kita pernah melakukan kajian misalnya kan gitu. Berapa IAPS yang ya kita setiap tahun menyesuaikan sih. Apa yang kita lihat potret itu ada permasalahan tapi kemudian tidak ada eksekusi. Mas. Oh, belum menjawab ya? Oh, iya. Tadi pertanyaannya gimana cara lapornya? Mekanismenya. Mekanismenya sebenarnya bisa dalam konteks menerima pengaduan, sebenarnya kita permudah, ada kanal pengaduan lewat WhatsApp, bisa. Jadi mau konsultasi, kami itu juga membuka namanya konsultasi non laporan. Jadi konsultasi permasalahan pelayanan publik yang memang dirasa perlu kan gitu ininya kan. Monggo aja silakan di 0811 980 3737 itu. Nanti dicantumin. Iya, nanti kita cantumin. Itu bisa konsultasi, bisa lapor juga bisa lewat situ. Jadi tapi memang ombudsman dalam menerima laporan itu tidak boleh menindaklanjuti surat kaleng. Iya, jadi surat yang tanpa ada kejelasan identitas kan gitu ininya kan. Maka memang harus ada identitas di istilahnya kami persyaratan formil. Nah, kan kita harus ada identitas. Walaupun untuk laporan-laporan yang sifatnya sistemik itu bisa minta dirahasiakan. Tapi identitas kami harus pegang. Nah, tapi terlapor misalnya boleh tidak mengetahui terkait dengan siapa yang melapor. Yang paling gampang misalnya terkait dengan pungutan siswa baru misalnya kan, penerima siswa baru SMA misalnya, kan ditarik bayar 3 juta misalnya. Yang siswa barunya kan mungkin bisa 300-an lebih kan gitu kan. Nah, sekolah nggak perlu tahu wali murid mana atau siswa mana yang melapor karena kan ini ada di 300 orang. Tapi kalau yang pelayanan publik yang sifatnya personal itu memang harus tahu karena kan untuk ditindaklanjuti loh. Misalnya ini ada stang tumpuk pelayanan di PLN, tiba-tiba ditagih laporan di kami itu ada yang paling besar itu 25 juta. Tiba-tiba saja rumah itu. Bukan rumah kan gitu kan, dari yang biasanya 750 tiba-tiba dia ditagih 25 juta kan gitu. Nah, kalau seperti itu kan nggak bisa dirahasiakan karena kan nanti harus ada identitas kan, rumahnya yang mana. Iya kan gitu kan. Makanya kalau yang pelayanan yang sifatnya personal tetap tidak bisa, tapi memang harus diinikan, kita harus tahu kan gitu. Kemudian yang bisa dilaporkan terkait dengan masa pelayanan itu kejadiannya belum lebih dari 2 tahun. Oh, ada masa. Jadi jangan waktu saya dipungut nih dulu waktu SP bayar ini kan gitu kan. Kapan waktu saya SMP kan gitu kan, udah 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ya nggak bisa kan gitu. Kemudian yang nggak boleh lagi masih dalam proses penyelesaian di pihak-pihak berwajib, berproses di kepolisian, di kejaksaan kan gitu-gitu. Karena kita tidak boleh nanti jangan sampai hasil keputusan ombudsman itu mengintervensi itu. Maka memang ketika ada permasalahan-permasalahan gitu, pilihannya ada 2, mau dilaporkan ombudsman atau lewat jalur hukum kan gitu. Walaupun polisi juga menjadi bagian dari pengawasan, tapi kan kita terkait dengan administrasi mereka saja dalam konteks pelayanan itu kan ada kepastian lah kan gitu. Kemudian harus ada kronologisnya, ceritanya seperti apa, kemudian ada bukti lah beberapa yang memang supaya juga menjadi pegangan kita loh untuk kemudian menjadi pembanding lah kondisi di lapangan nanti ketika kita turun lapangan. Mas, yang paling sering ditemuin itu permasalahan pelayanan publik itu di bagian-bagian apa, Mas? Kalau ini? Secara umum, ya masih lah di pemerintah daerah kalau itu kan gitu kan. Ya baik itu di kesehatannya maupun di kesehatan nanti berkaitan dengan BPJS, pelayanan di jasanya di sekolahan. Kan kita masih misalnya kita bicara misalnya membedakan pungutan dan sumbangan di sekolah itu aja sesuatu yang ini kan gitu ininya kan. Karena kan misalnya kita sudah ada wajib belajar kalau secara nasional itu 9 tahun. Dengan wajib belajar itu berarti kan otomatis pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap biaya operasional satuan pendidikan. Nggak boleh lagi ada pungutan negeri. Gitu. Iya kan gitu. Ini kita bicara negeri kan. Yang kemudian jadi masalah kan seringkali yang kita temukan adalah misalnya di Permendikbud terkait dengan komite sekolah itu kan ketentuannya kan kalau komite sekolah itu dalam rangka untuk menghimpun sumbangan dan bantuan. Jadi mengakomodir masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan. Maka itulah ada momentumnya di situ, ada komite sekolah gali sumbangan masyarakat atau bantuan dari masyarakat. Ketika kita bicara sumbangan atau bantuan ya berarti itu sukarela, tidak ditentukan, tidak harus dalam bentuk uang kan begitu ininya kan. Walaupun dalam prakteknya beberapa kali kita masih menemukan kemudian komite ini dipakai sekolah untuk melegalkan
Apa yang dilakukan pungutan? Padahal kalau pungutan itu harusnya dilakukan oleh pihak sekolah, bukan oleh komite justru kan gitu. Nah ini hal seperti itu saja saya nggak tahu ya kenapa masih ini. Walaupun mungkin akhir-akhir ini kalau di provinsi sudah relatif sudah mereda ya, karena kan sempat kami juga sampaikan ke Pak Gubernur yang baru ya bahwa di Lampung ada perda pendidikan wajib belajar 12 tahun. 12 tahun. Iya, di situ udah jelas di pasal itu kan disebutkan di pasal 20 itu kan pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya bertanggung jawab terhadap biaya operasional satuan pendidikan. Sudah langsung mendeklarkan begitu, artinya nggak boleh lagi ya mungut-mungut kan gitu loh ininya. Maka yang sering saya sampaikan, sebenarnya wajib belajar 12 tahun ini tidak wajib juga. Maksudnya itu kan tergantung kemampuan daerah. Kalau memang daerah tidak mampu ya nggak perlu juga harus memaksakan diri. Kalau kami sampaikan, kalau memang belum mampu nggak apa-apa, cabut aja daripada itu menghambat atau justru kita menabrak aturan. Kena ke pemerintah. Iya kan gitu kan. Intinya kan begini, kalau sering saya sampaikan, jangan buat aturan yang menyulitkan diri sendiri. Karena apa? Secara ketentuan nasional juga belum diwajibkan tuh 12 tahun. Itu kan setahu saya hanya beberapa daerah seperti Jakarta yang saya tahu ya yang pasti karena dia anggarannya kan sudah besar kan gitu. Nggak perlu ini. Tapi ya kalau Lampung mau seperti itu ya nggak masalah juga gitu loh. Tapi jangan sampai buat aturan yang memang justru malah membuat kita sendiri jadi susah kan gitu nih. Kalaupun nanti ada ikhtiar untuk 12 tahun nggak apa-apa. Iya kan gitu ininya kan. Mas, tadi kita ngomongin soal sekolah. Ini coba kita geser sedikit di dunia kesehatan nih misalkan. Kalau misalkan di RSUD atau puskesmas, yang sering dikeluhkan masyarakat itu ketika BPJS, pasien BPJS di bagian resepsionis nih misalkan itu judes, susah dapat kamar. nah itu yang sering gitu. Ya sebenarnya karena gini, kita belum move on dengan yang namanya Jamkesmas dan Jamkesda. Kan kita ingat dulu ada yang namanya Jamkesmas, jaminan kesehatan nasional, jaminan kesehatan daerah. Jadi pemerintah menanggung biaya pengobatan masyarakat yang tidak mampu. Tapi seiring berjalannya waktu, keluar undang-undang tentang kesehatan itu mewajibkan berubah ini dihapus. Kemudian keluarlah namanya BPJS. BPJS ini adalah asuransi kesehatan yang wajib bagi seluruh warga negara. Itu dulu yang harus di frame, kita harus samakan dulu ini kan gitu kan. Wajibnya gimana Mas? Wajib ya memang harus ikut undang-undang kesehatan, ikut menjadi kepesertaan BPJS. Bukan hak berarti Mas ya? Iya, itu kewajiban karena itu nanti akan ditanggung oleh, karena memastikan bahwa dibayar ketika seorang warga negara ini sakit. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu? Tetap dia harus ikut. Nanti skemanya adalah dia penerima PBI, penerima bantuan iuran. Sehingga apa? Nah, penerima bantuan iuran ini adalah masyarakat yang dia peserta BPJS tapi dibiayai oleh negara. Nah, dalam prakteknya seolah-olah BPJS ini masih seperti Jamkesmas. Jadi kalau masyarakat mampu itu pasti agak jarang yang mau lah kan gitu ininya kan. Karena apa? Stigma di rumah sakit itu masih mendudukkan sebagaimana BPJS ini seolah-olah seperti Jamkesmas atau Jamkesda. Justru masyarakat yang tidak taat aturan, bayar pakai uang tunai, dia lebih diistimewakan kan gitu ininya kan. Begitu kita bilang BPJS ini tadi yang disampaikan agak judes lah, agak inilah kan gitu, agak sulit lah. Itu belum bicara nanti ditanya ini mandiri atau PBI kan gitu. Ini biasanya masih ditanya, sebenarnya kan masih ada itu tidak ada aturan bahwa masalah PBI atau bukan sebenarnya bukan urusan rumah sakit kan gitu loh ininya kan. Karena apa? Tetap aja nanti klaim itu akan dibayar oleh BPJS. Memang personalnya adalah dibiayai oleh negara, tapi kan negara membayar karena memang ya dia mengelola harta kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat kan. Nah ini mindset ini yang sampai sekarang kalau saya lihat itu masih belum hilang di tenaga medis yang ada di rumah sakit maupun di puskes, sehingga seolah-olah menjadi kelas 2 lah BPJS ini ya menjadi itu dikesampingkan kan gitu. Apalagi kita belum bicara PBI, begitu PBI gitu seolah-olah terus mena-mena kan gitu kan, gratis kan gitu. Nah ini yang memang ini yang belum bisa move on lah. Saya lihat ya belum selesai pemahaman baik itu di petugas medisnya maupun ini. Tapi sebenarnya nggak ada rumah sakit yang tidak mau bekerja sama BPJS.
Seharusnya berarti ini Mas ya, di mata pelayanan publik kita ini setara. Oh iya, iya. Itu yang gak beda-bedain. Iya, dan nggak boleh kan gitu loh ininya kan gitu. Masalahnya bahwa kemudian nanti dia tidak langsung pegang uang tunai ya, tapi kan itu sebenarnya ada mekanisme klaim juga. Kalau misalkan ada sosialisasi gimana Mas ke Nah inilah medis, harusnya kayak teman-teman nakes. BPJS lah yang ininya Oh, kan gitu iya, kan. iya. Termasuk ya kami kemarin, jadi inisiatif atas Pakarsa sendiri kami itu terkait dengan pelayanan BPJS di luar Vaskes pertamanya. Jadi misalnya kita berKTP di Bandar Lampung, tinggal di sini di Labuan Ratu misalnya, kemudian mengakses kita pergi ke Tulang Bang Barat, terus kemudian mengakses pelayanan puskes di sana. Dimungkinkan sebenarnya, dibolehkan. Nah kami menemukan itu banyak penolakan, maka kami melakukan namanya inisiatif investigasi yang kemarin hasilnya sudah kita serahkan ke Dinas Kesehatan dan BPJS sendiri untuk kemudian dilakukan sosialisasi terutama di vaskes pertama, karena secara ketentuan BPJS itu masih dimungkinkan maksimal 3 kali ya. Kalau sudah 3 kali berarti kan sudah pindah domisili lah kan gitu kan jadi diharapkan segera pindah vaskes, karena kan vaskes ini kan vaskes pertama ini kan menentukan kapitasi. Jadi sebenarnya misalnya ya saya tinggal di Gedong Menang, vaskes saya di Kedaton Medical Center. Berapa yang menjadi rujukan BPJS di klinik mereka? BPJS ngasih tuh uang kapitasi, jadi berobat nggak berobat dia dikasih. Nominalnya antara 9 sampai 14 ribu. Jadi setiap bulan tuh dikasih. Jadi kalau ada yang merujuk di klinik tersebut 10 ribu misalnya tinggal kalikannya 9 ribu. Setiap bulan dia dapatkan gitu ininya. Terlepas bahwa kita berobat atau tidak. Oh gitu. Oh iya, itu uang kapitasi. Dan itu ketika saya berobat dan saya harus rawat inap di situ, itu bisa diklaim lagi. Jadi makanya sebenarnya nggak ada rumah sakit atau klinik yang tidak mau bekerja sama. Pasti mereka mau. Tapi itu berkebalikan dengan proses pelayanan mereka kan gitu. Iya. Kan itu ininya kan itu kan. Jadi mau uangnya tapi pelayanannya nggak maksimal kan. Karena di beberapa tempat itu mungkin gini Mas, ada ya sampai waktu itu ya banting-banting Iya. komputer segala macam. Yang dirasain orang sakit gitu atau keluarga pasien mungkin misalkan ketika belum dapat kamar butuh kepastian dan komunikatif yang baik, komunikasi yang baik dari Pihak rumah sakit. Iya, pihak rumah sakit. Nah, ini memang sering saya sampaikan berkali-kali ketika ketemu dengan seluruh direktur rumah sakit Provinsi Lampung, terutama kalau swasta sudah agak lumayan ya, kalau negeri ini yang memang mungkin kita ini profesional, mau dokter, tenaga medisnya profesional, mereka bekerja sesuai kapasitasnya, saya yakin bagus itu. Cuman memang kita tidak pernah diajari dalam konteks bagaimana memberikan pelayanan publik yang baik. Seolah-olah kan masalahnya kan, mohon maaf ini lo yang butuh kan gitu kan. Jadi ya udahlah kan gitu loh ininya kan. Maka beberapa waktu yang lalu kita sering lihat banyak orang-orang Indonesia yang berobat ke KL kan gitu-gitu kan ininya kan. Sebenarnya bukan masalah mereka lebih hebat ya kan gitu ininya kan. Tapi karena mereka sudah mengelola pasien dan keluarganya itu ya sebagai konsumen mereka yang sebagaimana misalnya hotel nerima tamu kan gitu loh ininya kan gitu. Kan gitu mereka. Nah kalau di kita kan merasakan karena mungkin ya di awal-awal ada ketimpangan antara jumlah rumah sakit, tenaga medis dengan masyarakat, sehingga seolah-olah memang masyarakat yang butuh. Tapi kan sebenarnya betul masyarakat juga butuh, tapi mereka juga punya kewajiban untuk memberikan pelayanan. Sehingga karena dalam posisi bargaining yang tidak setara tadi itu merasa ini, jadi seringkali kemudian adalah sikap yang mungkin ya berkesan arogan, tidak menghargai, mengabaikan, begitu. Tapi gini Bang, kalau dari Ombudsman sendiri Bang ya, itu ada nggak sih Bang kayak agenda khusus untuk memberikan pelatihan gitu ya, pelatihan kepada mungkin ketua-ketua OPD dulu lah Bang gitu tentang pelayanan publik gitu. Kalau kami pertama kalau dengan pemerintah daerah terutama provinsi itu kita sudah bekerja sama dengan BKPSDM. Jadi CPNS yang diklat itu kita minta waktu lah untuk juga menjadi bagian dari memberi materi untuk kesiapan mereka untuk dalam konteks pelayanan publik. Tapi kan itu masih dasar ya, awal ya. Jadi itu kan juga harus dibangun proses kesadaran itu harus selalu terus menerus. Kami selama ini, saya terus terang saja agak pasif. Dalam pengertian pasif itu kami tidak yang proaktif untuk kemudian turun menyurati ini harus begini, harus ada plan. Karena apa? Beda pengalaman saya itu dengan memang mereka punya kesadaran kepingin belajar dan meminta kepada kita dengan kita yang ini, kita yang ini penting menurut kita, ternyata kan gitu kan, bagi mereka nggak penting. Apalagi kan gitu. sosialisasinya massal. Iya kan gitu, ini menjadi tidak efektif. Nah, bahkan saya beberapa kali kalau diminta oleh kepala daerah, saya bilang kalau ini mau serius atau tidak saja. Pertanyaan mereka loh, ya serius lah Pak, sudah sampai dengan, karena begini saya bilang,
begitu Bapak buka, ketika Bupati misalnya, begitu Bapak buka, rame, semua orang datang. Tapi begitu selesai pembukaan, Bapak pergi, hilang semua peserta. Iya, saya udah sering. Kalau memang serius, pastikan pesertanya tetap hadir. Maka di beberapa tempat tuh kadang-kadang ada yang pernah tuh bupatinya, wakilnya, sampai sekdanya ikut. Sampai selesai. Iya kan gitu. Karena memang itu berpengaruh. Sekaligus juga sebenarnya menyadarkan mereka juga. Kita misalnya ya ada penilaian yang sekarang ini menjadi opini maladministrasi. Itu kan juga mengedukasi sebelum ada proses penilaian. Saya kan mengedukasi juga bagaimana. Di kepolisian itu pernah begitu saya mengisi karena memang untuk efisiensi kan lewat Zoom saya difasilitasi Polda. Begitu selesai pembukaan, kebetulan karena Pak Kapolda dan Pak Kapoldanya nggak ada, yang ada Pak Irwasda kan nemenin. Begitu saya pembukaan beliau berdiri, mari Pak kita ruangan saya bilang loh ini kita baru mau mulai Pak, saya akan selalu ikut kan gitu kan. Akhirnya nggak apa-apa ya, mungkin saya nggak tahu ya ininya, tapi intinya kemudian Pak Irwasda juga ikut di situ, ikut mendengarkan sih. Bahkan kemudian akhirnya dari apa yang disampaikan itu kan beberapa harus segera dieksekusi, walaupun pesertanya Kapolres misalnya, tapi karena mereka itu setara ya berjalan begitu saja. Tapi begitu ada Pak Irwasda langsung ada eksekusi, oh ya ini bisa kita lakukan, kita sepakati sebulan sekali misalnya, langsung. Nah itu hal-hal yang memang justru malah akhirnya kan jadi yang dulunya jadi masalah menjadi tidak ada masalah karena tapi langsung tereksekusi kan gitu. Ada follow up-nya. Iya kan gitu, karena begini seringkali kan kadang-kadang kalau kita undang atau misalnya kita yang datang itu ya sudahlah yang diutus staff anak-anak kan begitu nih kan. Iya. Dia kita kasih info 10 yang dia ikat 6 yang disampaikan 2 kan gitu. Kan gitu ininya kan yang ditindaklanjuti nggak ada kan ini kan gitu. Maka saya kalau yang seperti itu saya pasif memang sengaja karena memang sebagaimana kita yang mengatur yang reguler saja itu kita sudah kewalahan. Maksudnya kita berkejaran kan, kita hampir rata-rata kita itu menutup laporan itu hampir di angka sekitar 300 setiap tahun. Itu dengan kompleksitas masalah kan itu yang sudah masuk, belum kita bicara konsultasi. Dengan hanya saya punya asisten yang bidang pemeriksaan itu hanya 7 dengan kepala asisten. Berarti hampir satu hari itu ada laporan ya, kalau misalkan dirata-ratakan. Iya, bisa jadi kan itu bisa jadi. Maka memang kita tidak bisa, Mas, ada kalau misalnya WA saya kan gitu kan sibuk atau tidak, kita tidak bisa memprediksi karena selain reguler kami ada namanya RCO, reaksi cepat ombudsman, itu untuk laporan-laporan yang berjangka waktu atau menyangkut kegawat daruratan. Ini misalnya ini sudah sekian lama di IGD nggak ditangani misalnya itu begitu lapor ya kita kadang-kadang saya langsung turun ke rumah sakit atau saya langsung telepon. Saya kan nggak pernah susah dapat kamar begitu ditelepon atau Mas Nur datang nih. Ya dengan berbagai ininya kan dapat ya. Nah ini kadang-kadang juga kita ini sih. Nah ini yang memang butuh kesadaran bersama. Jadi nggak perlu juga harus ini. Kadang yang sepele misalnya ya adalah ini kan gitu kan yang seperti itu kan gitu. Dengan berbagai inilah ya alasan yang ada. Seringkali begitu sih memang masih. Berarti bisa dibilang ombudsman sendiri kalau untuk di Lampung itu relevan lah. Oh iya, kalau kami relevan. Walaupun memang ya tadi kita masih butuh waktu untuk kemudian menjadi proses penyadaran. Karena apa? Kadang-kadang saya juga berpikir ya ini kenapa kalau misalnya nggak bisa, ya harusnya lapor maupun tidak lapor ya tetap nggak bisa kan gitu. Karena memang kondisinya nggak bisa. Tapi kenapa ketika lapor misalnya jadi bisa? Karena saya lihat ya proses pejabat publik kita atau pelayanan publik kita itu belum sampai menyentuh kan seringkali kan gitu. Kalau dulu misalnya sempat misalnya ketika belangko KTP kosong misalnya habis nggak ada, dah minggu depan kesini lagi itu sering gitu. Sebenarnya nggak boleh ya? Iya nggak boleh. Kalau KTP misalnya PRR-nya tuh regulasinya kan ketika PRR print ready record itu kan 1 kali 24 jam harus chat. Ketentuannya begitu. Nah seringkali juga gini bisa jadi memang kan posisi PRR atau print ready record itu kan dari Kemendagri. Nah, kita tidak bisa memaksa. Tapi kan kenapa itu kan harus dicari jalan keluarnya. Kan sering kita temukan misalnya lapor, walaupun sekarang sudah nggak terlalu banyak. Kalau dulu kan begitu lapor, ngomong ambil KTP, oh belum jadi, bulan depan kesini lagi, ya datang lagi. Bulan berikutnya kesini lagi, tapi tidak pernah. Kenapa nggak belum jadi? Begitu lapor di ombudsman, kita cek kenapa belum jadi. Begitu dini, oh iris matanya waktu perekamannya kurang sempurna. Lah, itu mau ditunggu mau sampai tahun kapan pun nggak pernah akan ketika tidak dilakukan iris mata ulang kan gitu loh. Pertanyaannya sekarang ini gimana memperbaikinya? Ya dilakukan perekaman iris mata lagi lah. Sekarang ada orangnya, bisa nggak dilakukan?
Oh ya bisa. Begitu orang itu dilakukan iris mata ulang lagi, menyempurnakan yang tadi, karena internet juga lancar, langsung PRR, langsung bisa dicetak, kan gitu ininya kan. Nah hal-hal seperti itu masih sering dalam banyak hal ya, maksudnya tidak hanya di KTP, itu sering gitu. Jadi tidak pernah memberikan jawaban secara komprehensif. Itu kan mau, kalau nggak lapor di ombudsman itu mau sampai setiap bulan dia mau 10 tahun juga tidak akan pernah jadi gitu. Karena apa? Sumber masalahnya tuh nggak terselesaikan. Nah itu di banyak aspek begitu. Dulu plat NKB misalnya, ketika ada permasalahan dulu pengadaan plat itu kosong, itu kan sempat itu bertahun-tahun itu. Kita koordinasi sama Kakor Lantas, saya koordinasi dengan di Lantas misalnya. Oh ternyata sekarang plat nomor sudah tidak masalah, artinya sudah ada, tapi kan udah kadung menumpuk banyak ini. Solusinya gimana? Ya sudah, dari 4 mesin cetak ini 2 untuk PR yang lama, 2 lagi untuk yang baru. Jadi pada waktu itu langsung cut, 2 ini khusus untuk melayani kalau orang ngakses yang baru, dia langsung bisa dicetak, kan gitu ininya kan, supaya kalau dia harus nunggu dulu menyelesaikan ini yang sudah nunggak sekian tahun itu, ini nggak akan selesai kan. Apakah masalahnya selesai? Tidak, kan ininya kan gitu. Pertama, masyarakat bahkan merasa bahwa tetangga saja udah setahun belum jadi, masa iya saya ngurus sekarang jadi, ditinggal sama dia. Dan lagi permasalahannya juga ternyata dari Polres-Polres itu seringkali dia tidak teratur nyetor percetakannya ada di Samsat Raja Basa. Mereka ini sebulan sekali baru ngasih datanya, 2 bulan sekali. Akhirnya kan menjadi tertunda itu yang akses di Polres-Polres itu. Kita minta lah, cobalah apa 2 minggu sekali atau seminggu sekali supaya ada kepastian. Ketika kita bicara standar pelayanan, 14 komponen standar pelayanan Undang-Undang 25 itu kan ada persyaratan. Salah satunya ya jangka waktu, biaya. Jangka waktu itu berapa lama? Saya harus ada kepastian. Jangan kita bicara KTP gratis, persyaratannya jelas, tapi jangka waktunya kapan jadinya nggak ada. Nah ini kan menimbulkan potensi orang untuk pungli, udahlah gue titip 150 aja, yang penting besok dianterin, kan gitu loh ininya kan. Itu terjadi itu kan gitu. Saya bahkan pernah, ini pribadi ya. Jadi ketika saya membelikan anak saya kendaraan, saya sudah bayar, plat kendaraannya belum jadi. Pas kebetulan saya turun, saya nanya, ini kenapa ini belum jadi? Ini begitu dicek semuanya, gitu, loh sudah jadi. Ternyata sudah diambil, bahkan sudah diambil sama dealer. Kan gitu loh, kan gitu, diambil sama dealer kan ini. Makanya memang kadang-kadang pelayanan itu ya memang itu ya tidak hanya berdiri sendiri. Ternyata sudah diambil sama. Begitu ke dealernya, nanti kami bantu. Ada tambahan biaya 50.000. Padahal saya tahu, saya langsung nanya aja yang namanya si A ini siapa, kan gitu ininya kan. Ini siapa? Ternyata ada, tinggal ngambil di gudang kan gitu loh. Ininya kan kayak gitu loh. Ininya kan dia kalau bagi ini kebetulan saya tahu kan gitu. Kalau yang nggak tahu kan akhirnya kan merasa seolah-olah ini, bayar lagi ini. Mungkin polisi yang kena kan gitu ininya kan gitu ininya. Padahal dia di ini kan. Ini yang juga memang menghilangkan budaya-budaya begitu itu. Masih harus selalu terus-menerus. Kita dan masyarakat juga harus berani menyampaikan kan gitu. Jadi yang kalau misalkan dari sekian banyaknya problem dinamika Mas ya, pelayanan publik, tentu kan ada standar ya, standar pelayanan publik di masing-masing OPD atau lembaga mereka gitu. Kalau misalkan dirangkum, itu yang salah di sistemnya, apa di SDM-nya Mas? Bagus apapun sistemnya dibuat, ketika SDM-nya tidak mendukung, ya mesti akan selalu ada celah. Kalau pengalaman saya begitu ya. Jadi sebagus sistem itu dibuat dan dibangun, tapi kemudian ditangani oleh orang-orang yang tidak punya kompeten dan memang tidak betul-betul melayani, itu ya tetap akan selalu ada celah. Nah, kuncinya di situ gitu loh. Jadi sesulit apapun sistemnya, tapi kalau ditangani oleh SDM yang ini, minimal kan tadi ada kejelasan. PR kita adalah memberikan proses kesadaran pejabat publik bahwa kita ini pelayan masyarakat. Kita ini, mohon maaf saya sering sampaikan, kita ini yang digaji dan dibayar negara untuk memberikan pelayanan. Kan eksistensi kehadiran negara ini kan memberikan pelayanan. Kalau kita ngeliat sejarah negara dulu loh, kan cuma masyarakat aja kumpul, kan gitu-gitu kan. Semakin banyak, akhirnya butuh orang untuk ngatur, kan gitu kan. Kita bayar mereka untuk ngatur kita, kan gitu-gitu ininya kan. Sering saya ilustrasikan kalau di pelayanan publik itu ya, kalau ke masyarakat itu ya pegawai negara itu, instansi negara itu seperti tukang ketika bangun rumah kita yang bayar mereka gitu loh. Tentu dengan sesuai dengan harapan kita kan.
bukan kok kita yang diatur tukangnya kan gitu loh, ininya kan begitu. Saya sering mengilustrasikan begitu, walaupun memang bayarnya tidak langsung melalui pajak, melalui kewenangan yang diberikan masyarakat terhadap para penyelenggara negara ini untuk mengelola kekayaan negara kan gitu ininya kan, dia harusnya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakatnya kan begitu ininya kan. Konsep dasarnya kan begitu ininya. Hanya karena kita ini sudah terbiasa nerimo ya, maksudnya ya udahlah. Apalagi kalau bahasa-bahasa produk-produk pelayanan yang gratis. Padahal sebenarnya itu kan tidak murni gratis, tapi itu memang ditanggung dan dibiayai oleh negara kan begitu ininya. Oh dulu ada pembagian kompor gas gratis kan gitu kan, regulatornya yang nggak bagus lah, yang ini masyarakat menerima aja kan gitu kan. Namanya gratis. Gitu. Padahal itu uang negara loh, banyak uang negara digunakan untuk itu kan. Ombudsman sebenarnya kalau kita kembali ke eksistensi ombudsman memastikan bahwa masyarakat itu setara dengan pemberi pelayanan. Jadi kami ini tidak dalam konteks pengacaranya masyarakat, tapi memastikan masyarakat setara. Dia harus mendapatkan hak-haknya, tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam proses pelayanan publik. Itu keberadaan ombudsman di situ. Jadi kami ini hanya mendudukkan bahwa apa yang harus dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan main yang ada. Gak menyeleweng loh. Iya, kan begitu ininya kan. Maka kalau di undang-undang ombudsman itu ada yang namanya maladministrasi. Jadi apakah terjadi maladministrasi kan gitu dalam proses itu, karena ketika kita bicara maladministrasi secara administrasi tidak benar, maka sering saya bilang ini pintu masuknya korupsi. Karena ketika ini nggak benar kan pasti ada permasalahan nanti kan yang harus dipertanggungjawabkan. Ada yang bisa dimainkan di sini. Iya. Itu pun kadang-kadang administrasinya tertib juga kan gitu kan. Masih ada ini karena kan bisa itu ya tadi sistemnya sebagus apapun juga ya ketika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya akan ada celah, selalu ada celahan itu. Nah ini Bang, kan zaman sekarang ini kan media sosial kan luar biasa Bang ya? Iya. Luar biasa banget nih. Malah masyarakat tuh bilang kalau nggak viral, no viral no justice. No justice. Gitu ya. Nah ini juga menjadi keprihatinan kita sebenarnya. Maksudnya kita sih berharap ya kalau kami selalu mendorong kepada instansi publik itu untuk membuka ruang pengaduan itu seluas-luas. Saya juga sering berpesan kepada para kepala daerah bahwa jangan hanya sekedar melihat banyak sedikitnya laporan, karena pertama laporan itu menunjukkan bahwa ada proses pelayanan publik di situ. Yang kedua, ada ekspektasi masyarakat bahwa laporannya akan ditindaklanjuti. Karena dalam beberapa diskusi kami di konsultasi no laporan itu sering, percuma, kenapa nggak dilaporkan aja? Percuma Pak, lapor nggak ada perubahan. Masyarakat sudah hopeless kan gitu loh ininya. Artinya ketika mereka masih mau berkomplain atau mengadu itu berarti masih ada harapan untuk ada perbaikan tidak lanjut. Karena itu ininya kan kata kuncinya di situ. Nah, sehingga kalau kami melihat ya udah bagaimana itu supaya juga kalau memang ada masalah segera terselesaikan, melokalisir masalah. Jangan sampai nanti kanal pengaduannya nggak jelas, masyarakat bingung mau ngadunya kemana, akhirnya dia ngadunya di medsos. Kadang-kadang kan yang di medsos itu belum tentu benar ya. Tapi kan ketika sudah viral dan itu menjadi pendapat publik kan susah gitu mau mengkantornya gitu loh ininya kan. Nggak semuanya benar sebenarnya kan. Cuman kan ya tadi gitu. Nah ini yang memang juga harus ini kan. Jadi dari satu sisi kita juga mendorong ke masyarakat untuk kemudian sudahlah kalau memang ada ini mari kita dorong untuk sama-sama tidak hanya sekedar viral tapi terselesaikan masalahnya kan gitu. Tapi kami juga berharap pada instansi pemerintah daerah untuk kemudian juga responsif dalam menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat. Jangan sampai kemudian merasa bahwa apa yang jadi keluhan itu tadi munculnya no viral justice. Ini sempat saya singgung kemarin waktu saya ketemu Bu Wagub ya, saya bilang kan ketika proses transparansi dan keterbukaan dalam konteks pelayanan terhadap masyarakat, terutama barang misalnya, terkait dengan jalan misalnya, itu saya sampaikan, itu kan harus jelas. Kami tahun 2025 melakukan kajian, jadi di luar IAPS atau inisiatif investigasi kita juga melakukan kajian yang ini setiap tahun juga sesuai dengan kebutuhan.
Nah, kebetulan di tahun 2025 terkait dengan tata kelola pemeliharaan jalan. Karena ternyata kita menemukan beberapa hal mendasar yang itu tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik itu dalam mempublis perencanaan pembangunan jalan, baik itu SOP, itu nggak terpublish kan gitu ininya. Padahal itu seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terpublish. Karena itu memberikan gambaran kepada masyarakat, oh jalannya kapan. Saya sampaikan, ini kalau laporin di Ombudsman yang jadi hebat Ombudsman, Bu. Saya bilang kan begitu sama Bu waktu itu. Karena apa? Karena begitu dilaporkan di Ombudsman mengklarifikasi ke dinas, kalau di provinsi Bina Marga kan gitu ya, dan Bina Konstruksi, ternyata oh ini sudah direncanakan Mas, ini sudah ada tendernya, ini tinggal eksekusi di lapangan aja. Tapi kan karena itu tidak terinformasikan secara jelas, gamblang, masyarakat lapor ke Ombudsman. Taunya adalah begitu lapor ke Ombudsman, baru seminggu jalannya udah dibagusin tuh kan gitu kan. Ya kalau dia lapor ke Ombudsman yang bagus lah kami, karena dengan lapor ke Ombudsman langsung dibangun jalannya. Tapi kalau dia memviralkan dan sementara yang dia viralkan itu memang jalannya jelek dan sebenarnya ini sudah ada proses tender ini yang memang harus tinggal nunggu waktu lah untuk jalan. Tapi kan masyarakat akan melihat bahwa wah ini kalau nggak viral nggak dibangun kan gitu loh ininya kan. Dia merasa bahwa dengan viral dibangun itu karena dengan viral ini, padahal sebenarnya ini memang sudah waktunya kan gitu kan dalam proses pembangunan jalan itu nggak ujuk-ujuk. Ada biayanya, ada pelaksananya kan gitu-gitu ininya. Nah ini yang seringkali akhirnya kan seolah-olah image-nya betul bahwa ketika ini diviralkan dibangun dan pemerintah tetap salah. Ini kalau nggak viral nggak dibangun kan gitu loh ininya kan. Maka selalu kita dorong, ayolah kan gitu ini. Kita kembali ke era sekarang ini kan harus transparan, terbuka kan gitu. Makanya kemarin kita mengapresiasi untuk Pemprov itu kalau kita buka di kanalnya itu udah jelas tuh biayanya berapa, kapan di jalan mana, kapan akan dilakukan itu sekarang udah mulai dibuka itu sehingga masyarakat juga sudah tahu lah. Oh ini baru dianggarkan nanti akan di semester ketiga misalnya di tahun ini. Misalnya mereka jadi tahu kan gitu kan sebenarnya kan ini memberikan mengedukasi juga. Nah ini dalam banyak aspek seringkali begitu kami menemukannya ya. Jadi hal-hal yang viral, nah kemudian ini dilaksanakan, tapi sebenarnya ya ini beriringan, ini berjalan gitu loh. Hanya memang karena ini tidak terinformasikan, masyarakat tidak tahu, dan ini masyarakat merasa sudah agak lama kan gitu kan, akhirnya dia memviralkan. Akhirnya begitu ini dibangun di jalan, ya tetap salah. Karena apa? Oh ini kalau nggak viral, ini kan gitu ininya kan. Padahal iya. Nah saya bilang kalau di Ombudsman kan kita beberapa kali begitu di beberapa kabupaten itu begitu dilaporkan baru dalam hitungan hari tiba-tiba langsung itu turun batu, turun aspal langsung di ini kan. Akhirnya mereka berbondong-bondong, Pak kami pernah di 2025 tuh banyak laporan hanya karena begitu ininya kan. Mungkin merasa bahwa kalau dilapor ini sakti yang Ombudsman nih kan begitu habis dilaporkan udah langsung bangun kan gitu. Ya padahal ya ini sebenarnya gitu. Nah ini yang sering kita dorong, ayolah untuk kemudian membangun kesadaran juga. Ini kan transparansi, akuntabilitas juga harus kita bangun. Karena kan dalam konteks pelayanan publik itu ada standar tadi jangka waktu. Itu harus jelas. Jangka waktu ini tidak ya kalau ada yang bisa hitungan hari, bisa juga tahun kan gitu. Kan gini, kalau kita bicara jalan kan ada tingkat kemantapan jalan, tingkat kerusakan jalan, kan ada skala prioritas. Oh mungkin betul ini rusak, tapi ini dilihat dari tingkat kemantapan jalannya, kerusakannya masih sekian persen, ini baru akan dibangun di tahun depan misalnya. Tapi kan ini ada kepastian loh, kan gitu loh ininya kan. Jadi ini hal yang harus kita bangun lah, kesadaran yang seperti itu untuk kemudian masyarakat juga paham, juga ikut membantu memelihara kan begitu ininya kan. Tapi juga ada kepastian bahwa ini baru memang karena skala prioritas, keterbatasan anggaran kan begitu ininya kan. Yang ini memang ada ini. Nah ini yang harus titik temu ini loh yang kadang-kadang masih dari pemerintah daerah juga kadang-kadang nggak merasa penting ya mungkin ya. Tapi berarti begini Mas, yang namanya pelayanan publik itu seharusnya dikomunikasikan, diinformasikan dengan baik ya, supaya nggak ada miss tadi tuh yang tadi Mas Nur sampaikan. Sering saya sampaikan, pasti akan ada disparitas atau kesenjangan antara harapan publik dengan kemampuan pemerintah daerah, penyelenggara pelayanan, terlepas keterbatasan anggaran atau keterbatasan SDM kan dengan atau ekspektasi ekspektasi masyarakat ini. Nah ini bagaimana menghubungkan ini, nah keterbukaan itu, transparansi dan sosialisasi itu penting.
untuk menjembatani, bukan untuk memaklumkan ya, tapi paling tidak kan masyarakat jadi paham Iya. kenapa sih kan begitu ininya kan. Apalagi sekarang media sosial kan gampang banget. Bang, ya. Iya, Semua kan bisa gitu akses. ininya kan. Kan berapa waktu yang lalu kan sempat itu yang gubernur dari Sulawesi Utara itu ya, yang lihat anggaran di PU terkait dengan pemetaan jalannya tinggi, kata dia ya udah ngapain pakai media sosial aja gitu, masyarakat laporkan kerusakan jalan, foto kan gitu kan. Oh, iya. Dalam waktu sekian hari udah dapat data itu kan, itu kan ini kan hal yang memang Iya. sebenarnya ya itu kan ya memang bagaimana ini menghubungkan. Nah, Iya. upaya-upaya seperti itu harus selalu kita bangun untuk kemudian kan kalau bicara anggaran nanti waduh terbatas nih PU kan gitu kan ininya kan untuk memetakannya untuk ininya kadang kan ya itulah bisa. Nah, bagaimana ini bisa dikolaborasikan nanti yang memang harus proaktif juga sih kepala daerah ini kan untuk kemudian juga sekaligus mengetahui harapan dan keinginan masyarakatnya. Ya, Mas Nur sama Arif, mungkin dari banyaknya hal yang sudah kita obrolkan, kita mungkin jadi sadar satu hal bahwa pelayanan publik ini bukan hanya soal urusannya pemerintah atau ombudsman saja, tapi itu kesadaran kolektif yang harus dibangun. Iya. Mas mungkin closing statement Mas dari sekian banyaknya obrolan di peras intisarinya yang mungkin bisa jadi closing statement kita pada malam hari ini. Jadi kalau saya sih berpesan ya, terutama kepada masyarakat untuk berani melaporkan ketika mendapat pelayanan publik yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pemerintah atau pemberi pelayanan kita berharap ada perubahan lah dalam memandang dalam konteks pelayanan publik itu. Saya selalu mengilustrasikan bagaimana kita ingin dilayani oleh orang lain, begitulah kita harusnya ketika kita harus melayani. Itu standarnya begitu saja supaya kemudian juga kalau saya tidak ingin dimarahi, tidak suka orang marah, ya saya tidak harus dengan marah-marah. Harapannya seperti itu. Dan karena memang waktu terbatas ya, kalau masih ada hal-hal yang kurang paham atau mau dikonsultasikan, silahkan konsultasikan lewat WA. Iya, ke nomor yang saya sebut tadi ya. Ya nanti dicantumkan aja. Ya, itu harapannya seperti itu karena waktunya kan terbatas. Nih kalau bicara tadi kita oleh satu-satu itu masih panjang dia. Kita pendidikan aja udah lama. Iya. Itu baru dua aspek yang lain dari aspek-aspek yang lain. Ya nanti intinya seperti itu, kesadaran kita bersama untuk kemudian bagaimana kita memperjuangkan hak-hak kita, karena kita punya hak untuk mendapat sebagai warga negara, punya hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Oke, baik, terima kasih Mas Nur Rahman udah hadir bincang-bincang soal pelayanan publik. Mungkin ini juga jadi edukasi untuk teman-teman semua. Kita sama Arif, kita akan kembali di segmen berikutnya tentu dengan narasumber-narasumber yang lain. Terima kasih.